Assalamualaikum Kak Sarah, boleh dibuka mic-nya? Waalaikumsalam. Saya dengan Umu Sarah dari Ummu Bali. Sarah. Dari mana Ummu Sarah? Dari Bali. Bali? Iya, Balinya di mana? di Denpasar. Masya Allah, Masya Allah. Ya saya pernah beberapa bulan yang lalu ya ke Denpasar ya, Masya Allah. Insya Allah, Ustazah. Iya, begini Ustazah. Pertanyaan saya, kebetulan saya nih punya anak laki-laki menjelang balik nih Ustazah. Mm-mm. Nah, bagaimana cara menghadapi anak laki-laki di usianya yang menjelang balik ini? Karena kalau saya lihat sekarang, kalau saya flashback ke 2 tahun yang lalu, itu kayaknya anaknya lebih mudah diatur nih Ustazah. Masya Allah, Dikasih Masya Allah. lebih gampang. Nah, tapi begitu sekarang itu kayaknya lebih susah gitu. Kayak contohnya nih, kalau kita suruh murojaah itu yang biasanya kita suruh cukup 1 kali aja udah jalan. Tapi ini kayaknya sekarang harus berulang-ulang gitu. Jadi kadang tuh gregetan juga. Bukan cuma itu sih. Jadi hal-hal lain itu kayak agak susah gitu loh dari kasih tahu itu. Apakah itu memang faktor umurnya dia atau karena apa gitu Ustazah? Mohon masukannya. Nah, ya, Masya Allah. Jazakillahu khair. Barakallahu fiik. Masya Allah, sebenarnya ini Ummu Sarah, saya sudah pernah membuat kajian dan insya Allah ada di YouTube Mutiara Hikmah yang mempersiapkan anak-anak akil balik ya. Jadi anak-anak pra akil balik ini sudah pernah kita bahas. Jadi mudah-mudahan kalaupun ini insya Allah akan saya jawab secara global saja. Nanti secara detailnya Ummu Sarah bisa dengarkan lagi ya. Insya Allah di YouTube Mutiara Hikmah ada kok, insya Allah persiapkan anak-anak kita ketika anak-anak kita menjelang usia balik. Jadi subhanallah, memang di antara perubahan yang terjadi kepada anak-anak kita ketika mereka akan mendekati balik itu perubahannya sangat luar biasa ya. Jadi berubahnya itu memang berubah yang sangat-sangat, dan itu harus kita pahami. Dan kita yang menjadi orang tua jangan baperan ya, jangan baperan. Kayaknya anak-anakku kok kalau dulu tuh nurut, kenapa sekarang kok jadi nggak nurut? Karena memang masa-masanya dia ingin mencari tahu lebih besar ya. Jadi rasa tahunya itu jauh lebih besar ketika akan mendekati masa-masa balik. Dan mohon untuk teman-teman yang punya anak laki-laki menjelang usia balik itu mohon dengan sangat ayahnya menjelaskan kepada anak laki-lakinya bahwasanya kamu itu kelak akan menjadi seorang pemuda ya. Pemuda itu, laki-laki itu gagah, kuat gitu ya, teguh, dan laki-laki itu nanti akan menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya. Juga dijelaskan oleh ayahnya bahwasanya ciri-ciri orang-orang yang sudah balik itu apa, bagaimana, apa mimpinya nanti seperti apa, dan nanti apa yang harus dilakukan termasuk dari mandinya. Itu semuanya dijelaskan oleh ayahnya. Karena banyak orang tua yang merasa kecolongan. Tiba-tiba kok anaknya balik, tiba-tiba anaknya, Umi aku udah dapet haid, Umi aku sudah mimpi basah misalnya. Padahal belum menjelaskan itu kepada anak-anak. Nah ini dia yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai seperti itu. Nanti kalau suami kita misalnya, ibu aja yang menjelaskan, abi malu gitu ya. Ya kita katakan kepada suami kita yang merasakan, yang mengalami mimpi basah itu kan abi, yang mengalami mimpi basah kan ayah gitu ya. Maka harus bisa menjelaskan. Tidak apa-apa latihan-latihan dulu kepada uminya. Misalnya contohnya uminya tuh sebagai anaknya, ayo ya latihan gitu, bagaimana menjelaskan kepada anakmu besok ya. Jadi nanti ketika menjelaskan kepada anak laki-lakinya tuh nggak grogi. Kan ada tuh tipe-tipe bapak-bapak yang kalau mau ngomong itu wah dirangkai dulu kata-katanya gitu. Masya Allah, ada loh tipe ayah tuh seperti itu. Jadi nggak apa-apa latihan dulu. Jadi kalau misalnya memang ibu menemukan anak laki-laki, ibu yang akan balik ternyata memiliki perubahan yang luar biasa, itu fitrah. Tetap tenang, yang pasti kita menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya kamu sebentar lagi akan balik dan apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan ketika balik. Kamu sudah menjadi seorang anak, seorang pemuda yang dibebankan dengan syariat. Apabila kamu meninggalkan kewajiban, maka sudah dihitung dengan dosa, dan apabila kamu melakukan kebaikan akan Allah tulis pahala. Itu semuanya dijelaskan. Jadi alhamdulillah ini kalau saya lihat ya di Indonesia khususnya sudah banyak buku-buku yang beredar, baik itu di toko-toko buku Islami atau toko buku yang press, itu buku-buku tentang persiapan masa-masa balik. Bisa ibu beli dan nanti di situ subhanallah diterangkan dengan detail dari perubahan fisik seorang anak ketika menjelang balik, dari perubahan sifat dan bagaimana kita menyikapinya, itu semuanya akan dijelaskan. Barakallahu fiik Ummu Sarah, dan saya kembalikan waktu kepada Ummu Kaila.